Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama saya. Dan tentunya bersama Tuhan. Kalau bersama saya nggak ada gunanya. Tapi bersama Tuhan itu nomor satu. Saya berpikir begini, hidup itu tidak boleh lebih, apalagi kelebihan. Tapi hidup juga tidak boleh kurang, apalagi kekurangan. Ini yang disebut dengan kata cukup. Cukuplah makanan hari ini. Jadi sekali lagi, tidak lebih apalagi kelebihan. Yang kedua, tidak kurang apalagi kekurangan. Sudah, itu definisi cukup buat saya. Tapi baik, hari ini saya akan membahas antara pencobaan dan ujian. Karena saya sendiri juga rancu bertahun-tahun. Tapi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi temanya adalah tempting and testing. Ini garis demarkasinya di mana? Tapi saya mau cerita dulu. Di dalam bahasa Inggris, ibadah itu disebut service. Benar kan? English service, Mandarin service, atau kita ngomong worship lah. Saya ingin memberi contoh. Misalnya Anda punya mobil, terus mengalami kerewelan, masuk ke bengkel yang bagus. Bersih, nyaman, kita disediain kopi, mobil kita keluar dari bengkel juga tidak ada kotornya, pokoknya bagus. Tapi ada juga bengkel yang kedua. Bengkel ini sederhana, bukan komputerisasi. Ya maklumlah bengkel sederhana, keluar pasti mobil Anda celemotan. Kita harus rela membersihkan. Tapi ada perbedaan. Waktu Anda masuk ke bengkel yang mewah tadi, nggak sampai 2 hari mobil Anda rewel lagi. Sedangkan lewat bengkel yang sederhana ini, mobil keluar lancar sampai kita kepingin ke bengkel lagi karena nggak pernah ngadat. Yang jelas bengkel mewah bayarnya gede, bengkel sederhana bayarnya murah. Nah, kalau kondisinya demikian, keluar dari bengkel mewah masih ngadat, keluar dari bengkel sederhana lancar, Anda pilih yang mana? Ayo, tolong mikir. Wah, kalau saya tetap yang bermerek dan mewah, tapi keluarnya ngadat loh. Ada kejadian seperti itu. Tapi kalau Anda ke bengkel yang sederhana tadi, mobil Anda lancar. Pokoknya nyaman aja. Kalau saya pilih bengkel yang kedua. Nah, ilustrasi ini menggambarkan. Ada gereja yang mewah. Tempatnya nyaman. Musik, sound system, bunyi miliar. Tapi setelah masuk servis, ternyata jemaat keluar, ya kelakuannya, perilakunya ngadat semua. Nggak lancar-lancar kok. Tapi ada juga gereja yang sederhana. Tapi jemaat yang ada di situ nggak banyak kok, sederhana. Tapi hidupnya, perilakunya berubah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kebaktian yang sebenarnya itu bukan saat di gereja. Bukan. Saat Anda keluar gereja, itulah servis yang sebenarnya. Makanya seharusnya gereja itu jangan pasang selamat beribadah waktu jemaat masuk. Justru waktu jemaat keluar kita pasang selamat beribadah. Ibadah yang sejati adalah di luar gereja. Gereja hanya sebuah bengkel. Jadi sebetulnya gereja itu punya 2 altar. Tahu altar? Altar ini mimbar. Jadi waktu ada altar gereja, itu yang disediakan adalah roti dan anggur. Tapi altar dunia yang disediakan adalah melayani sesama manusia. Perhatikan saat-saat terakhir ini ya. COVID merajalela. Orang sudah sama-sama cuek, tidak mau tahu. Nah, ini altar dunia yang kita bawa dari altar gereja itu enggak berlaku kayaknya.
Padahal setelah kita minum roti dan anggur, kita dilayani Tuhan sampai mati. Demikian juga setelah kita keluar, kita punya altar dunia. Apa artinya altar dunia? Ya, altar dunia adalah melayani sesama. Untuk lebih jelas, saya pernah membaca satu kisah. Entah benar entah enggak ya. Ternyata orang Majus yang keempat itu namanya Artaban. Kemungkinan benar sih. Tapi kisahnya entah fiktif, hanya ilustrasi, saya enggak tahu. Artaban ini berusaha mencari Yesus. Tapi waktu dia berangkat bersama ketiga temannya orang Majus, dia tertinggal. Kenapa? Karena dia melihat ada orang jatuh ke jurang, teriak minta tolong. 3 orang Majus tetap mencari Yesus, Artaban tinggal. Menolong orang yang masuk jurang. Orang itu selamat. Tapi waktu dia sampai ke Bethlehem, ternyata Maria dan Yusuf bersama Yesus ngungsi ke Mesir. Berarti dia gagal bertemu Yesus kan? Padahal kalau dia tidak nolong orang itu, kesempatannya ada. Tapi Artaban tidak mau menyerah begitu aja. 30 tahun lamanya dia mencari Yesus. Akhirnya dia dengar Yesus ada di Yerusalem. Dia coba sampai ke sana. Tapi kembali peristiwa dia terulang. Waktu Yesus sedang menuju Golgota, Artaban saya sebenarnya sudah dekat. Tapi rupanya ada orang terinjak-injak di antara orang yang ingin melihat Yesus. Orang itu sekarat. Akhirnya Artaban lebih tertarik menolong orang ini. Begitu sampai di Golgota, Artaban tetap ketinggalan ketemu Yesus yang hidup. Yesus sudah diturunkan dari salib. Dan dia berdoa, kenapa Tuhan? 30 tahun aku berusaha mencarimu. Tapi kok aku gak mendapatkan? Kamu kok gak adil? Tahu-tahu dia mendengar suara. Artaban, Artaban. Engkau sebetulnya sudah menemukan aku sejak aku lahir. Pada saat engkau melayani orang lain. Engkau menemukan aku di dalam wajah sesamamu. Aduh, kisah ini benar-benar menempeleng saya, saudara. Jadi Tuhan ini mengatakan, bertemu Yesus itu di dalam wajah sesamamu. Gimana sih? Kita kebaktian tapi tidak mau mengenal satu sama lain. Tuhan itu ada di dalam diri sesamamu. Lihat keluargamu, Tuhan Yesus ada di situ. Lihat orang yang sekarang kebaktian lagi duduk di samping Anda. Dia juga punya Tuhan Yesus dong. Jadi mencari Tuhan adalah mencari sesama. Kira-kira bisa dimengerti ya? Jadi pertama tadi adalah servis. Ibadah justru terjadi setelah keluar gereja. Saudara, kalau bicara tentang mobil sederhana, saya seringkali bawa mobil saya yang sudah kuno banget ke bengkel. Dia bilang, Mas berapa lama? Paling ya 2 jam Pak. Rupanya saya sampai di situ 1:30 siang. Saya ngantuk. Dan di situ ada masjid kecil. Tidak ada temboknya, pintunya terbuka. Saya duduk aja, saya tiduran di situ. Orang-orang masjid datang sembahyang, saya tetap tidur. Saya enggak diusir kok. Ini hebatnya masjid. Dengar teman-teman. Ini hebatnya masjid. Dia tidak punya tembok, dia terbuka untuk semua orang. Karena saya ngelakoni, saya tidur di masjid. Enggak diusir kok. Coba kalau saya masuk gereja, ditanya, Bapak ngapain di sini? Bapak anggota? Sudah pagernya tinggi, temboknya tinggi, pintunya tinggi, digembok lagi. Jadi kapan orang mau ketemu Yesus?
Jangan marah ya teman-teman Kristen. Karena saya ngalamin. Masjid itu terbuka untuk semua orang. Tidak ada batasan. Ya, mudah-mudahan teman muslim juga mendengar khotbah saya ini. Apa yang benar harus kita benarkan. Apa yang salah harus kita salahkan. Itu prinsip hidup saya. Ya, bukan like or dislike. Dan masjid itu kalau Anda mau bukti ada di Wonosari Kidul. Ya, nanti kalau saudara ke Surabaya, ayo kita tidur di dalam masjid itu. Enggak diusir kok. Sama pengurusnya enggak diusir. Walaupun saya enggak pakai sarung, ya. Saya melihat, waduh, hebat juga masjid ini ya. Nah, cuma masalahnya satu, juru selamat cuma dalam Yesus itu aja, ya. Itu aja. Satu-satunya juru selamat cuma di dalam Yesus. Nah, teman-teman semua, apa sih bedanya ujian dan cobaan? Saya kasih contoh. Waktu saya dulu SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, saya mengikuti ujian nasional. Nah pertanyaannya, ujian itu pencobaan atau ujian? Nah, susah kan? Nah, di sini saya coba mau menggali sebelum masuk ke firman Tuhan ya. Kadang-kadang pengertian kita ini berbeda. Saudara sudah nonton film Life Behind? Pengangkatan? Wah. Dan saudara berkata yang diangkat, yang diterima Tuhan. Dan yang tertinggal tidak diterima Tuhan. Entar dulu. Saya orang yang bukan gampang untuk percaya begitu aja. Sekarang coba kita baca ya. Ini sebelum masuk intinya. Cerita tentang Nabi Nuh yang terdapat dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44. Tapi itu bukan renungan khusus. Kalau kita melihat di situ dikatakan Nuh tertinggal. Yang lain mati. Iya kan? Jadi yang selamat siapa? Yang tertinggal enggak? Yang tertinggal. Karena Yesus berkata, pada saat anak manusia datang, seperti zaman Nabi Nuh. Kenapa banjir Nabi Nuh disetarakan dengan pengangkatan? Dan itu yang ngomong Tuhan, bro. Jadi enggak usah pusing-pusing. Nuh yang selamat, yang tertinggal. Yang mati, yang terbawa oleh banjir itu. Jadi yang penting bukan mempermasalahkan saya tertinggal atau naik. Ya, masalahnya bagaimana di dalam hidup ini. Gini, saudara selalu ingin Tuhan memperlakukan Anda dengan baik kan? Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah memperlakukan Tuhan dengan baik? Karena Tuhan ngomong, seperti engkau ingin diperlakukan, perlakukanlah orang lain. Dan kalau ini kita bawa ke ranah spiritual, kalau engkau ingin diperlakukan Tuhan demikian baik, perlakukan Tuhan demikian sama. Padahal Tuhan tuh nggak nuntut demikian. Saya kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Tapi kalau berdasarkan ayat itu, kita jangan hanya ingin diperlakukan Tuhan, tapi kita balik. Bagaimana Anda memperlakukan Tuhan? Nah, jadi gini, pencobaan dan ujian itu saya rubah menjadi satu bahasa. Di mana satu dimensi, satu peristiwa tunggal, tapi berisi dua hal. Jadi pencobaan itu berpotensi untuk menjatuhkan. Tapi juga sekaligus menumbuhkan kita. Jadi pencobaan dan ujian tergantung bagaimana saya menyikapinya. Jadi dengar ya. Satu dimensi, dua peristiwa, artinya dalam satu peristiwa ada dua kejadian. Pencobaan dan ujian. Pencobaan itu Tuhan tidak pernah mencobai kita, iblis yang mencobai kita. Tapi Tuhan mengendaki sikap kita terhadap iblis itu menumbuhkan iman, gitu loh. Ya. Itu yang pengertian saya. Satu peristiwa, dua dimensi. Tapi di dalam
peristiwa itu ada 3 aktor, saudara. Siapa aktornya? Yang pertama, ya pasti Tuhan izinkan. Kan gitu bahasanya. Yang kedua, yang menyutradarai semuanya itu iblis. Tapi namanya skenario, Tuhan memberikan batasan. Engkau boleh menghancurkan Ayub, tapi nyawanya jangan. Jadi di sini Tuhan mengizinkan iblis. Supaya di dalam pencobaan itu imanmu tumbuh dan berganti menjadi sebuah ujian. Ya. Jadi pertama aktornya adalah Allah, kedua iblis, dan yang ketiga adalah manusia. Ya. Sekarang begini, menurut Anda, atau menurut saya lah, Allah itu punya 2 hal. Allah mampu dan Allah mau. Ada kalanya Allah memang mampu, tapi dia nggak mau. Dia biarkan kita berdoa sakit mati. Itu seolah-olah Allah tidak menolong kita. Tapi ada berpendapat Tuhan itu, Allah itu mau, tapi dia nggak mampu. Wah, ini mah dewa, ini patung-patung. Allah itu identik dengan sebuah kemampuan yang luar biasa. Cuma masalah mau atau tidak mau, itu hak wilayah prerogatif Tuhan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sehingga sikap Tuhan pun bisa berubah. Ya, manusia bisa mengubah Tuhan? Bisa. Buktinya Lazarus mati bisa dibangkitkan kok. Asal Tuhan mau. Kalau kemampuannya nggak usah diomong. Tapi ada lagi orang ateis, Tuhanmu pengki, tidak mampu dan tidak mau. Wah, ini celaka dah. Buat saya, Tuhan selalu mau di dalam kehendaknya. Sekaligus dia punya kemampuan. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Nabi Nuh, banjir disetarakan dengan pengangkatan. Jadi buat saya, nggak usah terlalu mikir tertinggal atau terangkat. Itu haknya Tuhan. Yang penting sikapi selama masih kita punya waktu hidup. Itu aja. Nah, baik. Setelah kita ngoceh-ngoceh, sekarang saya mau membawa Anda kepada pengertian inti. Ya. Apa artinya pencobaan dan ujian? Pencobaan dan ujian Tuhan Yesus yang terkenal itu ada di dalam Matius 4. Tapi saya suka, ntar kalau saya bawakan Tuhan Yesus yang dicobai, yaitu Tuhan Pak Pengki, ya sudahlah saya cari manusia aja. Dan di sini namanya Ayub. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya hormati, Ayub itu sosok pertama identitasnya ya. Dia orang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Waduh, saya nggak punya ini. Dia orang saleh. Oke, kalau saleh masih bisa kita pertanyakan. Saleh menurut situ belum tentu saleh menurut saya kan. Tapi kalau jujur nggak perlu dipertanyakan, saudara. Kejujuran adalah sebuah kejujuran. Kemudian dikatakan, ia takut akan Allah. Nah takut ini nggak ada kategori lain. Ya takut. Takut sama setan atau takut sama Tuhan. Nah, Ayub ini orang terkaya ya di tanah Uz. Anak-anaknya cakep, sehat-sehat, istrinya cantik, kehidupan yang bahagia. Tapi perhatikan, Ayub nggak tahu ini yang terjadi di alam roh ya. Iblis tahu-tahu masuk waktu Tuhan sedang bermusyawarah. Iblis itu gila ya. Tuhan rapat aja dia masukin loh. Apalagi cuman kita. Bukan rapat. Masuk setannya. Iblis itu punya nyali yang luar biasa. Dan di situ Tuhan nanya, iblis, dari mana kamu? Biasa Gusti Allah, saya jalan-jalan. Nah, iblis itu hobinya jalan-jalan. Jadi kalau saudara cuma punya hobi jalan-jalan, belanja, gini, kayaknya sih keponakannya juga.
Iblis itu kerjanya jalan-jalan, cari kesalahan orang. Lupa Pengki anti jalan-jalan. Enggak kok, saya enggak anti jalan-jalan. Cuma saya tidak hobi jalan-jalan. Itu aja. Nah, waktu ditanya, tahu-tahu inisiatif ini muncul dari Tuhan. Inisiatifnya dari Tuhan, bukan dari setan. Tuhan nanya, waktu kamu jalan-jalan tadi, lihat hambaku Ayub. Loh, Tuhan yang cari gara-gara kan. Tuhan yang mulai. Dan dia ngomong, ya saya lihat, dia diberkati. Ya aja Tuhan, dia diberkati. Karena dia taat sama kamu. Dia menyembah Tuhan. Dia membakar korban bakaran. Coba kalau itu engkau cabut. Nah, di sini kadang-kadang pembicaraan ini bisa membawa ke ranah yang aneh-aneh. Ya, Tuhan aja ngomong sama setan, bisa dibawa kemana-mana sama setannya kok. Kelihatannya sepintas, ya kan? Namanya setan tuh, aduh otaknya gila dah. Tapi Tuhan ngomong begini, baik-baik. Sekarang kita adu ya. Apakah Ayub taat karena diberkati atau Ayub taat karena dia mau taat? Perhatikan kalimat saya. Banyak orang taat karena ingin dan sudah diberkati. Tapi adakah orang yang taat karena mencintai? Taat karena mau taat tanpa plus minus. Ini taat, saudara. Apa yang terjadi? Terjadi deal. Baik, iblis, kamu boleh menghancurkan kehidupan Ayub. Tapi satu yang tidak boleh kamu sentuh. Aku pagari dia. Nyawanya milikku. Saudara boleh sakit kayak Ayub. Saudara boleh hampir mati kayak Ayub. Tapi kalau Tuhan bilang belum waktunya mati Pengki, enggak mati. Dari sinilah keyakinan saya muncul. Bahwa lahir dan mati ada tanggalnya. Penyakit enggak bisa membuat Anda mati. Penyakit hanya sarana untuk membawa kematian. Tapi dia tidak punya kuasa atas hidup Anda. Kematian tetap ada di tangan Tuhan, tapi jangan nyobain Tuhan loh ya, jangan. Terus nanti ada truk lewat, saudara lari tengkurap di situ ya mati lah, karena Anda melawan hukum alam. Terus apa yang dikerjakan setan? Waduh, setan seneng dapat izin. Dia ini hobinya menghancurkan kalau Tuhan menumbuhkan. Yang pertama, dia bakar gudangnya dulu, hartanya dihabisin. Saudara bayangin. Orang Jakarta itu kan lebih takut miskin daripada takut Tuhan. Dia mau menukar Tuhan untuk kekayaan. Setelah hartanya habis, ini skenarionya memang lihai. Anaknya dibunuh semua. Kenapa bukan anaknya dibunuh dulu, hartanya yang kedua? Nah, pernah Anda pikir gini bro. Kalau anaknya dibunuh dulu, hartanya tidak disenggol, wah, Ayub bikin pesta. Peti mati 200 juta. Kalau perlu 1 M. Tempat pegangannya dari emas. Kan tetap dia bisa sombong. Tapi kalau hartanya dihabisin dulu. Kemudian anaknya dihabisin. Aduh. Anaknya mau ngubur aja mungkin pakai tikar. Pakai daun pisang dibungkusnya. Nggak bisa beli peti. Ini permainan hebat ya. Baru yang ketiga, dirinya sendiri dihancurkan. Waduh, setan tuh namanya ya setan ya. Skenarionya, caranya. Tapi ingat, apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang hidupmu teman-teman. Tuhan Yesus sudah mati untuk Anda. Nah, sekarang yang terpenting, bukan kita menangisi peristiwa itu, tapi menyikapi peristiwa itu yang penting. Saya akan bawa Anda masuk di dalam Ayub pasal 1. Ayat 20 sampai 22. Saya akan baca pelan. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini saya baru melihat ya, sikap manusia kayak begini. Jadi kalau saat ini Anda dan saya mengalami tekanan hidup yang berat, langkah pertama apa? Berdiri. Jangan guling-guling nangis kayak orang edan, kayak anak kecil. Mengeluh ke sana kemari. Berdiri, tetap berdiri. Lalu mengoyak jubahnya. Jubah ini adalah pertama. Saudara, maaf ya. Kalau saudara telanjang di kaca di rumah, dibanding dengan pakai pakaian di kaca, Anda lebih senang lihat mana? Telanjang atau pakai pakaian? Nah, pakaian jubah itu menutupi keaslian saudara. Mungkin itu namanya kemunafikan, mungkin namanya kepalsuan. Tapi jubah itu menandakan kebesaran seseorang. Saya kasih contoh. Dulu, kalau sekarang sih Satpol PP juga mirip polisi ya. Saya sulit bedain antara pertama saya kaget. Ini polisi, setelah dari dekat ternyata Satpol PP. Kalau zaman saya SMA dulu, pokoknya angkatan laut itu warnanya abu-abu. Pak polisi itu coklat, angkatan udara itu terkenal dengan apa ya? Orange kalau nggak salah saat itu. Jadi kita tahu. Jadi jubah itu menandakan tingkat hidup Anda. Ya, kalau Anda pakai pakaian satu badan harganya 1 M ya, kita tahu kelasnya lah. Jadi Ayub itu berpikir ini semua nggak ada gunanya. Kebesaran semuanya nggak ada gunanya. Nggak bisa menghidupkan anaknya kembali kok. Itu yang kedua. Ya. Jadi kita telanjang aja lah. Jangan suka menutup-nutupin. Yang ketiga, mencukur kepalanya. Ini di Alkitab tuh banyak kok orang mencukur kepala, memberikan debu di atas kepala. Ya, saya bukan ahli sejarah, tapi nyukur rambut itu nggak gampang. Saudara tahu, saya puluhan tahun dengan rambut panjang, terus mau potong dengan gaya begini, itu saya bergumul. Mencukur rambut, ya, saudara. Rambut ini seringkali disebut mahkota. Mahkota ini menandakan kedudukan, kesombongan, keangkuhan kita. Makanya Ayub nyukur. Cuman kalau zaman sekarang, pria seksi yang terpilih adalah pria yang gundul. Bukan yang gondrong. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu yang gondrong, sekarang yang gundul itu lebih seksi menurut pemilihan majalah. Setelah semuanya dihabisin oleh Ayub, dia mencukur maunya sendiri, dia berdiri maunya sendiri, dia mengoyak jubahnya maunya sendiri. Dan yang keempat, aduh Ayub ini hebat, dia sujud dan menyembah Tuhan. Masih bisakah kita sujud dan menyembah Tuhan? Dalam kemurnian, tanpa ngomel, tanpa mengeluh, di tengah habis-habisan. Ini sikap Ayub ini menghadapi pencobaan. Nanti saya kasih kesimpulan. Setelah itu dia ngomong apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Yakub ini menyelami hakikat harta. Ya, saudara, Anda lihat permainan sepak bola. Apakah setelah dinyatakan pemenang, nggak tahu tadi malam yang menang siapa? Apakah mereka berebut bola yang tadi menyebabkan dia jadi juara? Enggak, bolanya enggak dianggap. Kemenangan ditentukan oleh cara bermain bola. Harta itu cuma bola, lari sana, lari sini. Bagaimana Anda punya cara bermain dengan hartamu? Ya, mengelola harta, tidak ada 1 sen pun itu milikmu. Semua hanya untuk dikelola. Dengar baik-baik, tidak ada. Jadi Ayub itu mengerti hakikat Tuhan dan hakikat dirinya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan.
Ayub itu kaya, tapi dalam keadaan paling miskin dia tetap kaya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Banyak orang kaya kalau bangkrut menganggap dirinya miskin. Banyak orang miskin kalau diberkati menganggap dia orang paling kaya. Jadi di sini Ayub itu orang spiritual. Dia tidak pernah terganggu oleh kekayaan dan kemiskinan. Kaya oke, miskin oke. Yang penting mental dan pikiran tetap kaya. Kekayaan utama, jika Tuhan ada di dalamku. Sudah, gitu aja. Itu kekayaan terbesar. Dan yang terakhir Ayub ngomong apa? Di dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hati-hati loh. Ayat terakhir ini sering kita lakukan. Kita menuduh Allah nggak mau nolong anakku. Kita menuduh Allah Tuhan tidak pernah memberkati aku. Kita ngomong Tuhan tidak pernah menjawab doaku. Hati-hati dengan mulut. Sudah bangkrut berbuat dosa lagi. Aduh mau capek dah, capek. Ya. Jadi saya ingin katakan, inilah pencobaan yang berubah menjadi ujian. Kesimpulannya apa? Oke, dengarkan baik-baik dan kalau perlu catat. Allah membawa kita ke dalam peristiwa yang dapat digunakan oleh iblis untuk mencobai kita. Ketika itu terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini pemikiran saya. Allah membawa kita karena di dalam Matius 4, roh itu membawa Yesus. Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus. Jadi Yesus membawa dirinya dengan penuh kesadaran. Dia ingin mencobai dirinya sendiri sebelum melayani. Mampu nggak aku hidup di padang gurun? Dan setan itu datang waktu Yesus mulai lapar. Waktu dia belum lapar, setannya nggak datang. Waktu Anda banyak uang, setan bisa datang. Nggak punya uang, setan juga datang. Karena mental kita bukan mental Yesus. Jadi sekali lagi, Allah membawa kita ke dalam peristiwa yang dapat digunakan oleh iblis untuk mencobai kita. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, pencobaan dan ujian muncul dalam peristiwa tunggal. Tergantung bagaimana kemampuan kita mengelola dan mengubahnya. Ya, kadang-kadang ujian bisa jadi pencobaan loh. Tapi seringkali dalam pencobaan kita melihat malah memaki Tuhan. Dan yang ketiga, yang penting, peristiwa baik bisa jadi buruk karena Anda gagal mengelola peristiwa itu. Ya, jadi di sini saya tahu Tuhan membawa kita ke dalam satu peristiwa, misalnya sakit. Sakit ini bisa digunakan oleh iblis. Ngedropin mental kita, ngedropin pikiran kita. Tuhan tidak menolong. Nggak ada obat bisa menolong kamu. Ternyata ada orang kena kanker stadium 4B, ada yang sembuh, ada yang mati. Bukan berarti Anda gagal mengelola. Kematian tetap di tangan Tuhan. Tapi paling tidak, pencobaan yang digunakan iblis, Tuhan tetap menyertai, dan pada saat Anda mampu mengelolanya, dia berubah menjadi ujian dan menumbuhkan iman Anda. Jadi pencobaan dan ujian muncul dalam satu peristiwa tunggal. Tempting itu pencobaan, tapi bisa dirubah menjadi testing. Itu yang saya maksud. Dan yang paling penting, peristiwa baik jadi buruk. Karena apa? Anda gagal mengelolanya. Tapi peristiwa buruk bisa menjadi baik kalau Anda mampu bersama Tuhan mengelola dengan baik. Itulah kisah-kisah Alkitab, ya, di mana kita melaluinya. Jadi ibadah itu terjadi setelah kita keluar dari gereja, teman-teman, ya, dan miliki pengalaman bersama Allah. Bukan cuman belajar tentang Allah, ya. Khotbah saya selesai sampai di sini, dan saya percaya, saya berdoa supaya siapa yang mendengarkan pikirannya mulai dicerahkan, pikirannya mulai diberkati, ya. Jadi temanya bagaimana membedakan testing dan tempting, bagaimana mengubah tempting menjadi testing yang menumbuhkan iman.
Selamat menjalani hidup di dalam minggu-minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Nanti akan saya umumkan temanya apa. Ya. Dan jangan lupa gereja GBI Rem masih diliburkan. Jadi saya minta setiap Jumat itu mulai Kamis sampai Sabtu tolong buka Instagram Anda, ya, Facebook Anda atau apapun yang berhubungan dengan gereja GBI Rem. Karena jangan sampai nanti kita buka Anda nggak tahu, ya. Karena sekretariat sudah menyebarkan semua info dengan jumlah jemaat yang tercatat, masing-masing sudah kita infoin, ya. Jadi tolong kita keluarga yang bisa bekerja sama dengan baik. Saya berdoa untuk Anda selama masa pandemi, mati hidup ada di tangan Tuhan. Boleh takut, harus jaga prokes, tapi jangan paranoid, ya. Tuhan memberkati Anda. Baik, saya akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Tuhan yang baik, Tuhan yang menciptakan kami semua. Jauhkan kami dari pencobaan. Apapun yang terjadi, ajari kami mengelolanya dengan baik. Hamba berdoa untuk setiap pendengar, khususnya jemaat GBI Rem. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati, yang sudah diberkati Tuhan tetap memegang kehidupan kami. Berkati gereja kami yang luar biasa ini, berkati gembala sidang kami Pastor Paulus bersama keluarga, berkati semua pengurus, berkati dan berkati. Kami mendengar bahwa ada teman kami yang sedang dirawat karena COVID, pasangan suami istri. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati Pak Jokowi, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati NKRI. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.